Hai guys, akhirnya saya punya nih SD Gundam yang udah saya hypein dari zaman dia masih jadi pengumuman 2023 lalu. Yes, ini SD Gundam World Heroes Onmitsu Gundam Aerial, harganya 1.400 yen, yang rilis di bulan Februari 2024. Jadi kenapa sih saya tuh bisa se-hype itu waktu SD Gundam World Heroes diumumin bakal lanjut ke cerita berikutnya Kirahagane Monogatari. Kirahagane ini sebenarnya teknologi SD Gundam dari zaman dulu banget tahun 90-an dengan judul Bujin Kirahagane. Terus mungkin kalian udah mikir kan kayak 1.400 yen kok dapat runnernya dikit banget. Nah, sebenarnya yang bikin mahal ini tuh karena ada teknologi Kirahagane tadi. Jadi itu tuh lapisan film yang diinjek langsung ke moldingan plastik sehingga bisa bikin plastik tersebut tuh punya banyak warna yang bling-bling lah. Cuma buat saya agak sedikit kecewa aja sih, Gunpla seri Kirahagane Monogatari ini tuh dikit banget rilisan Gunpla-nya. Yang pertama kan ada si Sanzang sama Bocil Wukong, terus yang kedua ada Nanahachi, terus ketiga ini Onmitsu Aerial sama Nobunaga Oda yang udah jadi Daishogun. Terus yang bikin saya hype lagi tuh, ini adalah adaptasi karakter dari Onmitsu Gundam. Base desainnya juga keren, pakai Gundam paling baru yaitu Aerial. Biasanya ya, adaptasi Gunpla SD Gundam dari seri Gundam terbaru tuh butuh waktu lumayan lama, bisa sampai 2-3 tahun. Tapi si Aerial ini 1 tahun udah langsung diadaptasi jadi karakter yang populer pula. Bentar, bahas Kirahagane-nya dulu nih. Ini first impression saya ngelihat Kirahagane yang baru tuh ya, kayaknya kurang kinclong deh. Soalnya warna emasnya tuh kayak mendem, tidak memantulkan cahaya. Apalagi warna silver dan ya semuanya sih. Buat lebih pastinya nanti coba dibandingin deh sama Kirahagane yang zaman dulu ya. Terus Onmitsu Aerial tuh punya scarf yang motifnya bentuk permet kan ya. Nah, waktu awal-awal announcement-nya tuh si scarf ini masih dibilang kayak to be announced. Jadi kan kita nggak tahu nih apakah bakal pakai stiker atau bakal di print pakai moldingan film kayak Kirahagane juga. Ternyata pakai stiker bulak-balik kayak Aerial biasa. Ya saya sih nggak yakin bentuknya bakal bagus ya. Soalnya kan scarf tuh bertekstur lengkung-lengkung ya. Tapi coba lihat nanti deh. Nah, ini kalau mau nyeritain lore SD Gundamnya ya. Zaman dulu tuh kan Onmitsu sama Musha Gundam tuh kembaran ya. Cuma kayaknya di seri Kirahagane Monogatari ini tuh entah cerita baru atau remake atau reboot, nggak ngerti juga. Pokoknya nggak dikasih tahu kalau Onmitsu ini tuh adalah kembarannya si Musha Nanahachi. Tapi kalau ngelihat dari aspek desainnya ya, ini tuh Onmitsu banget kok. Contohnya kayak ada barong di dada, terus ada peliharaannya sisa, pakai shuriken, terus bentuknya ninja. Yang ternyata di ceritanya tuh Onmitsu ini lebih muda daripada Sasuke sama Saizo. Anjing, ini sumpah ilustrasinya keren banget. As always digambar oleh legend SD Gundam Imaishi Susumu Sensei. Yah, sayang saya nggak bawa Sasuke sama Saizo-nya. Anjing, padahal ini keren banget posenya. Terus sebenarnya yang saya nggak expect, si Aerial ini kan bentuknya feminim banget ya. Ya, kalau mau cocok-cocokan mah bagusan jadi Kunoichi nggak sih, kayak F Kunoichi. Cuma entah kenapa pas lihat di ilustrasi komiknya tuh kayak, weh iya ya bentuknya jadi maskulin. Mungkin karena bagian dadanya ketutupan sama barong, sama bagian pahanya yang gede itu jadi lebih kayak ke celana shinobi gak sih? Jujur ya, saya sih udah ngarep banget Kirahagane Monogatari itu bakal ngeluarin banyak gunpla. Apalagi dengan karakter Aerial ini kan ngebuka banget ya peluang buat mobile suit lain dari Witch from Mercury dijadiin base design ala-ala samurai gitu. Keren gak sih kalau karakter villainnya tuh dari Dilanza terus bisa berubah jadi Daryl Balde, atau misalnya ada karakter yang bentuknya Zoward terus dipasangin armor bisa jadi bentuk Farak. Banyak banget kan sebenarnya yang bisa dieksplor dari seri ini tuh, cuma ya it is what it is lah. Bahkan villain di seri ini aja tuh nggak diliatin loh bentuknya kayak gimana, apalagi bakal dijadiin gunpla-nya. Terakhir nih, balik ngomongin price point lagi yang sebenarnya Onmitsu Aerial ini tuh agak nganu ya, 1.400 yen. Lebih mahal loh daripada HG-nya yang 1.300 yen. Tapi kalau dipikir-pikir ya, sekarang tuh udah kejawab kok kenapa pricing-nya 1.400 yen. Soalnya bahan plastik mentah tuh kan lagi naik. Contohnya kayak Aerial yang tadinya 1.300 yen, sekarang jadi 1.600 yen. Sok taunya saya sih, kalau misalnya belum ada penyesuaian harga ini, mungkin price point Onmitsu Aerial ini cuma 1.100 sampai 1.200 yen doang. Jadi siap-siap aja lah buat rilisan baru SD Gundam, itu price point-nya mungkin bisa sekitar 1.000 sampai 1.500 yen. Oh, sama ini nih, maaf ya, ini saya nggak bisa bandingin sama SDX Aerial, soalnya udah saya cari kemana-mana tapi nggak nemu. Mungkin nyempil di suatu tempat, tapi ya kalau bisa saya komentarin ya, ini experience rakitnya jauh lebih menyenangkan daripada SDX. Sorry banget. Maksudnya sebenarnya ada loh chance buat kita tuh punya SD Aerial yang ada gimmick gunbeat dicopot-copot terus dijadiin shield. Cuma kan decision akhirnya dijadiin SDX ya, yang kualitasnya tuh sebenarnya mentok segitu doang. Cuma kalau mau ngomongin SDX Aerial, bisa saya bilang itu tuh SDX yang paling worth karena struktur perakitan dan desainnya tuh beda sama SDX lain. Nah, udah beres nih si ganteng Onmitsu Aerial. Wede. As always, ini saya rakitnya cuma pakai stiker mata doang ya.
Dan fitur Kira Hagane di Onmitsu Aerial ini lumayan lah nambahin warna jadi lebih colorful. Buat desainnya nggak ada protes sama sekali lah, ini keren banget, parah, Aerial banget, Onmitsu banget nih ya. Kalau misalnya beberapa part dicopot, contohnya kayak cuma nyisain torso sama bagian mukanya, ini tuh kelihatan Aerial banget kan. Terus detail dan desainnya tuh sharp, tapi yang ornamennya tuh nggak overdress gitu loh. Contoh paling jelasnya tuh bagian gunbeat Aerial yang dijadiin armor. Misal di side skirt, terus pelindung tangan yang ada jaring ninja, terus pelindung bahu juga yang ada bentuk kunainya, sama gunbeat rear skirt yang bisa jadi shuriken. Ini detail Kira Hagane-nya kompleks banget kan, warna dan bentuknya tuh bisa fit. Ada merah, biru, silver, gold, yang base plastik dasarnya itu warna clear green. Dari deket gini kelihatan lah ya si Kira Hagane-nya tuh agak kurang kinclong. Nih coba bandingin sama yang tahun 90-an, kinclongan mana coba? Dari warna silvernya aja udah kelihatan jelas lah ya, lebih mantulin cahaya Kira Hagane yang tahun 90-an. Coba lihat, perhatiin nih yang bagian goldnya. Rilisan baru tuh goldnya ya udah gitu, warna gold solid yang mendem gitu loh, bukan yang memantulkan cahaya. Jujur sih agak kecewa ya, soalnya saya lebih ekspektasi Kira Hagane ini tuh ya balik lagi kayak tahun 90-an. Ternyata ya cuma ngasih warna metalik biasa aja. Menurut saya ya akan lebih keren kalau teknologi injection film ini tuh dipakai buat pattern per mat aja. Contohnya kayak shuriken di jidat, terus yang scarf itu paling penting banget. Ya ornamen yang membedakan Aerial dari Gundam lain tuh kan bentuk per matnya ya. Mungkin sebenarnya oke-oke aja sih dipakein stiker, cuma saya nggak ngarep lebih lah. Mari kita coba dulu ya. Ini kan bentuk polosannya kayak gini. Setelah dipakein stiker, bentuknya jadi kayak gini. Ya sesuai ekspektasi aja sih. Kalau dilihat dari dalam kayak gini kan stikernya oke-oke aja ya. Cuma kalau dilihat dari luar alias langsung tuh kayak ya wak-wow aja. Bukan karena pakai stikernya, tapi bentuk scarf ini tuh kan yang tadi saya bilang bertekstur. Jadi pantulan cahayanya tuh nggak natural aja alias ganggu. Ngerti banget sih kalau ada Kira Hagane, terus ini juga dipakein teknologi film injection tadi, ya pasti harganya jauh lebih mahal lah. Gimmick simple yang selalu saya suka dari SD Gundam yaitu cabut pedang. Anjing, ini keren banget lah pose simple box art kayak gini doang. Lucunya ya, kalau scarf SD Gundam tuh kan biasanya penempatannya tuh agak-agak nanggung buat dibikin articulated. Onmitsu Aerial ini udah nemuin solusinya sih, jadi si scarfnya tuh ditaruh di armor belakang leher. Nih, biasanya part scarf itu kan ditaruh di paling atas torso atau di sekeliling leher. Kelihatan kan, detail clear kecil ini tuh bagian depan scarfnya lah. Nah, dengan adanya colokan di armor leher kayak gini, si bentuk scarfnya tuh jadi bisa ngikutin pergerakan leher. Misalnya kalau lagi diputar ke belakang, ya ngikutinnya sesuai arah lehernya itu. Keren sih, banyak banget improve dari SD Gundam sebelum-sebelumnya. Dan buat dimainin juga jadi jauh lebih possible daripada SD Gundam yang bentuknya ninja sebelum-sebelumnya. Terus setelah SD Gundam World Heroes ini running selama 5 tahun, akhirnya ada improvement di bagian join tangan. Sekarang pakai ball join jadi ada artikulasi di bagian sikunya. Keren. Terus kalau kalian tadi lihat perakitannya, di bagian bahu juga sekarang udah pakai ball join yang bisa lebih leluasa narik ke depan bahu sama ke atas bawah. Bisa saya bilang sih inovasi frame SD Gundamnya kayaknya udah mentok deh, soalnya jadi bisa ada segala artikulasi leher ada, tangan ada, lengkap semua dari mulai bahu, siku, terus kaki juga lututnya bisa nekuk, badan juga bisa bungkuk ke depan sama ke belakang. Apalagi coba kalau misalnya mau protes tentang artikulasi. Cuma buat saya mau se-ekstrim apapun ngeposein SD Gundam, siluetnya tuh bakal tetap gitu-gitu aja. Contohnya kayak misalnya kalian nekuk bagian kaki SD Gundam nih, ya bagian pahanya tuh nggak kelihatan kayak nekuk gitu loh. Ngebungkukin badan juga kelihatannya loh ya, kayak kepalanya cuma turun aja. Bukan berarti jelek ya, tapi maksudnya siluetnya tuh meskipun tanpa artikulasi yang sirkus kayak gini, kalian tuh bakal bisa tetap bikin pose-pose tersebut yang nggak terlalu signifikan ngerubah siluet dari posenya. Terus ini ada sisa peliharaannya Onmitsu yang part ini tuh bisa dipakai ke Musha Nanahachi buat bikin Kage Musha Nanahachi kali ya. Nah, ini beberapa posing dari SD Gundam World Heroes Onmitsu Earyaru. Bentuk keninja-ninjaan kayak gini mah udah auto smash lah mau siapapun karakternya ya buat saya. Emang ada gunplay yang bentuknya ninja tapi nggak appealing. Kekurangannya sih buat saya ya, balik lagi ke cerita Kira Hagane Monogatari yang kurang dieksplor, terutama karakter-karakternya ini. Ya lebih tepatnya saya butuh penjelasan aja sih si Onmitsu ini tuh siapanya Musha Nanahachi. Terus jurus yang bisa dia keluarin apa aja. Kalau desain, perintilan, ornamen, konsep dan lain-lain mah saya udah nggak bisa ngomongin apa-apa. Ini udah keren banget. Setelah sebelum-sebelumnya sebenarnya saya tuh agak protes sama penokohan dan karakter SD Gundam Soketsuden atau SD Gundam World Heroes ya, yang sekarang mulai dari Dragon Knight itu udah
Chef's kiss banget lah. Terakhir, ini ada gimmick shuriken dari Onmitsu Aerial, namanya Juji Shuriken Minamo. Katanya sih shuriken yang bentuknya gede, terus bisa dikontrol sama Onmitsu Aerial. Keren gak tuh? Bentuk shuriken ini tuh dibuat dari gunbit yang ada di rear skirt. Ya, gimmicknya lucu lah, lucu. Gunbit ini masih ada fungsinya loh ya, jadi shuriken meskipun bentuknya tuh nggak jadi shield. Terus shuriken ini bisa ditempelin ke Aerial dan posing kayak gini. Wede. Keren banget sumpah. Tapi alangkah lebih kerennya kalau pakai display base nggak sih? Ya saya sih sangat amat merekomendasikan ya. Kalian tuh punya display atau action base lah. Terus kalau buat si join panjang kayak gini bisa kalian custom dari runner atau bisanya bisa didapetin dari banyak gunpla lain kok. Dari action base biasa juga udah include sih ya. Ya pokoknya gitulah. Ini kan bentuk displaynya tuh jadi jauh lebih proper ya. Cuma kalau boleh komen lagi, saya sih agak sedikit mengharapkan semua gunbit ini tuh punya fungsinya ya. Nggak cuma jadi armor doang. Sayang aja sih ini gunbitnya bisa dipecah semua, tapi gimmicknya cuma jadi shuriken. Dan ini ada perbandingan sama Hage Gandamu Eariaru yang nanti April harganya naik jadi 1.600 yen. Nih yang tadi saya bilang bentuknya tuh aerial banget kan, sama satu lagi bentuknya itu Onmitsu banget. Di sini ada Onmitsu Ninja normal yang udah pernah saya review, silahkan nonton di sini. Ada detail penutup mata, barongnya juga ada, terus weaponnya sama-sama shuriken gede kan. Sama-sama punya banyak weapon juga lah, ada Hoshikage katana yang gede, ada katana yang kecil, sama-sama punya sisa juga yang bisa ditaruh di kepala Gundamnya. Sebagai penges di Gundam Mania sejati, Onmitsu Aerial ini mas sangat amat approve. Di sini kalian bisa ngerasain teknologi Kira Hagane yang dibangkitin lagi dari masa lalu, terus karakternya juga ikonik Onmitsu dengan approach desain modern yaitu Gundam Aerial. Artikulasinya juga udah sirkus. No, siapa yang suka protes-protes artikulasi? Akan lebih bagus lagi sih kalau di display bareng Musha Nanahachi ya. Doain aja ya guys, semoga bisa kebeli sama saya. Amin. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.